Halo, apa kabar saudara semuanya? Pasti semuanya lagi sehat ya, dan mulai tetap beraktivitas di rumah dan jangan khawatir semuanya Tuhan pasti sediakan untuk kita semuanya. Tinggal kita mau melangkah atau mau diam saja. Ya, silakan melangkah, silakan menggunakan channel Henry Su untuk belajar tentang desain animasi enggak ya? Jadi desain video ya pakai Filmora dan hal-hal lain berita tentang Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita mendesain atau merestore dari yang apa yang sudah diberikan oleh pemerintah yang dalam bentuk PDF untuk kebutuhan kita 17 tahun ya, 17 tahun, 17 Agustusan ya. Kita sudah berada di 75 tahun untuk kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu untuk Indonesia. Saya ingin berbagi, kadang orang susah untuk mendesain. Ini cara yang sangat mudah karena semuanya sudah disediakan oleh pemerintah dalam bentuk PDF. Ya, nanti kita bisa menggunakan Corel atau Illustrator. Kebetulan saya pakainya di Illustrator. Photoshop bisa nggak? Bisa, ya. Cuman ada beberapa hal yang akan kesusahan. Cuman kalau di Illustrator sekali lagi karena bentuknya PDF, kita import ke Illustrator itu nanti hasilnya kita bisa mengotak-atik gitu ya tampilannya. Bagaimana caranya mengotak-atik? Bagaimana saya bisa mendesain begitu simpel, nggak perlu ribet-ribet gitu ya, supaya mungkin lingkungan kita membutuhkan atau kita lagi membutuhkan untuk banner atau untuk kartu nama atau untuk kegiatan kita sosial untuk di masyarakat gitu ya. Jangan bilang nggak bisa ya, ini saya kasih contohnya ya. Oke, tapi sebelumnya saudara silakan subscribe dulu ya di channel Henry Su, beri semangat untuk saya selalu berbagi ya. Dan saya ucapkan terima kasih Henry Su untuk bisa menjadi kreator di YouTube karena saudara semuanya. Saya akan selalu menambah terus tutorial-tutorial setiap minggunya saudara, dan jangan lupa subscribe jika saudara suka tentang tutorial ini. Silakan like dan share ke teman-teman saudara semuanya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Jadi saya ada PDF seperti ini. Saya kebetulan nyari dan download dan dapat gitu ya. Dan mohon digunakan sebaik mungkin, jangan diotak-atik semuanya. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu sebelumnya ya saudara. Saya jelaskan dulu. Saya nggak akan jelaskan bahwa ini logonya diambil dari mana. Saudara nanti bisa download di description. Saya sudah sediakan, saudara bisa download nanti. Ya, jadi saya tidak akan mengulas tentang logo ini karena bukan porsi saya. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari sisi desain supaya kita tidak salah, saudara. Ya, untuk awal untuk teks menggunakan Montserrat ya ini. Jadi tipografinya kalau nggak punya ya silakan download dulu. Ya, silakan download. Yang lalu sudah pernah saya beri bagaimana mendownload font dan bagaimana memasukkannya ya. Silakan download, klik di atas ini, silakan klik ya di kanan, di kiri atas ya, kiri atas, sorry, kiri atas, bukan kanan atas, sorry ya, kiri atas ternyata ya. Itu ada link dari saya. Lalu yang perlu kita ketahui juga untuk warna ya, saya besarin nih. Nah, mana nih? Oke, warna merah itu CMYK-nya. Jadi kalau kita menggunakan CMYK berarti 49793 Lalu RGB-nya 22, 228, 44, 45. Ini jangan diubah ya. Kalau pakai website berarti E42C26 supaya warnanya nggak salah. Warna putihnya standar ya, pakai FFFF ini standar. Lalu hitamnya
juga standar langsung K100 ya. Ya, standar ini. Biasanya kalau dicetak ini juga tambah 15 atau 10 gitu ya. Cuman ini standar warnanya. Jadi saudara harus mengerti ini dulu. Jangan warnanya misalkan hitamnya merahnya agak keorenan ya, ditambah magentanya misalkan 100 ya, warnanya akan lain. Bukan merah seperti ini ya. Makanya kadang-kadang pada saat dicetak warnanya jadi berubah. Ya mungkin pada saat mencetak mungkin offsetnya atau digital printnya perlu diberitahu minta warna speknya seperti ini nih gitu ya, supaya warna merahnya bagus sesuai dengan standarnya. Nah, ini beberapa aplikasi warna yang bisa kita gunakan ya. Ternyata ada gray juga. Ini kan nggak ada gray ya, cuman di sini ada gray ya. Berarti kan grey-nya universal, bisa agak gelap atau gitu ya, karena nggak ada ketentuan warna grey-nya nih ya. Nah, warnanya nggak ada warna grey-nya ya. Terus dimensi teksnya harus proporsional ya. Kalau saya lihat tidak boleh dilebarin, tidak dikurangin, jadi bentuknya persegi panjang seperti ini, jangan digemukin gitu ya. Jadi gunakan shift lalu klik ya untuk menggeser, gunakan shift di keyboard. Nah, ini dimensinya ini 15, 10, 5, 0,5. Jadi 5 pun diminta untuk bisa ditaruh di sebelah kiri ya, atau dihilangkan Indonesia masuknya, Indonesia majunya. Oke, lalu ini abstraknya, jadi material komponen yang bisa kita buat otak-atik di tampilan. Ya, bisa diambil sebagian, bisa seluruh seperti ini juga boleh ya, karena di sini tercatat kan untuk mengaplikasikannya super grafik ini cukup fleksibel karena bersifat abstrak yang merupakan rakitan dari 10 pecahan jadi menjadi satu kesatuan bentuk ya. Jadi bisa diatur ya, kemudian nanti kita bicarakan maksudnya yang diatur. Nah, ini seperti ini template-nya. Kalau ini di lembaran A4 atau A3 ya, bikin mungkin kop surat atau apa ya, gitu, cover gitu ya, boleh. Nah, ini sudah disiapkan saudara semuanya. Ini layoutnya, jadi ukuran berapa senti dari atas gitu ya, kalau mau ngikutin standar banget gitu ya. Lalu material banner, nah seperti ini sudah disiapin saudara. Nah, ya kan? Nah, ini juga misalkan logo. Nah, penataan logo yang benar, dan di sini juga ada penjelasan kalau salah saudara. Nah, salah ya, ini nggak boleh dilingkarin. Nah, ini kadang-kadang kan kita langsung lingkarin, dipenyetin, dimiringin gitu ya. Nah, nggak boleh. Terus warnanya ada hijaunya, nah, terus di garis-garis gini, ini karena ini logo ya saudara. Logo jangan di proporsionalnya juga jangan diubah, jangan di headline atau dikasihin shadow, bukan shadow sini, jadi ditambahin terus merubah sistem warna yang ada ya. Nah, ini tidak proporsional juga nih ya. Kayak gini kan tidak proporsional ya. Itu ada keterangannya, aplikasinya seperti ini untuk di cover majalah mungkin ya, template Premiere, sekunder. Nah, ini ya, saya nggak bahas ini ya, ini kan ini contoh-contohnya aja nih. Kalau partai ya, buat partai. Kalau perorangan gitu ya, ada foto orang terus ada logo perusahaan mungkin, silakan ya. Ini kalau di banner bendera seperti ini sudah komplit saudara. Nah, kadang-kadang kita kalau mau disuruh bikin kan kerepotan ya sebagai orang awam ya. Saya mengajak saudara untuk jangan berpikiran ruwet ya. Jadi kalau misalkan sudah bisa Illustrator, sudah bisa Corel atau Photoshop, semuanya pasti bisa. Ini material sudah ada ya. Ini kalau di base saudara, keren ya. Ini kalau bendera, nah baju sudah ada semua, komplit. Nah ya, komplit. Nah, saya ingin mencoba untuk membuat, saya pakai ini ya.
Caranya bagaimana saya bisa istilahnya apa ya, memprotoli ya, melepas satu-satu gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita buka di Photoshop dia kan mati, kita tinggal potong ini ya satu-satu itu kan, terus kasih background putih. Cuman kan kurang kurang bagus ya. Cuman kalau mau memang hanya bisanya Photoshop mau gimana Mbak? Boleh ya, cuman saya hari ini mengulasnya di Illustrator saudara ya, supaya lebih fleksibel aja di Illustratornya ya. Saya akan menggunakan ini pakai di billboard ya, atau saya mau bikin misalkan cover undangan. Nah ya, cover undangan itu saya bikin di Illustrator dulu. Misalkan satu lembar kertas itu kan 21 banding 29,7 ya, berarti asumsinya 20 deh ya, ya 20. Jadi kalau kita kertas itu kan 21 kali 20, 29,7 ya. Coba lihat, kita lihat A4 ya, 21 cm kali 12. Kalau kita bagi 2, saya butuh berarti di 10 ya, 10 kurang keren ya. Oke lah, ngomong separuhnya nah, 15 banding 20 atau 20 banding 15 ya, karena ada sebagian ininya ya. Oke, karena melebar ya, saya butuhnya kan landscape. Saya pakai jam YK dan height-nya 300 karena saya mau cetak yang berkualitas. Kalau mau jadi 150 nggak apa-apa, tapi kan ini karena untuk dicetak yang kecil, jadi saya pakai yang 300 dpi karena untuk di media kertas standar kecil ya 14. Kalau kita mau banner silahkan pakai 150 ya. Oke, nah ini dimensi yang saya pakai, kita bilang ini cover depan gitu ya. Saya nggak bilang cover di belakangnya ya. Nah, untuk mendapatkan ini saya mau ngambil misalkan yang merah deh ya, yang merah ini nih. Nah, yang merah ini saya ingin ini saya lepasin satu-satu gitu ya. Jadi caranya, perhatikan saudara, caranya adalah saya akan mencari file PDF-nya ya. Saya coba ambil PDF-nya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Saya tinggal drag aja ke sini, ke yang teks belakang. Nah, akan muncul tampilan seperti ini saudara ya. Saya tinggal lihat ini berada di page berapa, 60 dari 86 ya, ini 60. Jadi saya ketik di sini lembar yang ke-60. Nah, dari 86 ya. Oke, saya klik. Nah, ini. Kalau sudah terbuka di sini, ini kan akan terlihat seperti ini ya. Saya bisa lakukan klik kanan, ada release clipping match. Nah, itu ya. Nah, akhirnya kan lepas satu-satu nih. Nah, saya ambil deh. Saya pinggirin dulu struknya. Saya ambil. Ini ada garis luarnya masih terseleksi. Ya, saya tarik ini. Ternyata masih ada garis selection ya. Saya lepas dulu. Relation lagi. Saya hanya mengambil ini aja sih. Ya, ini kan bisa seleksinya ada di sini. Saya copy, saya taruh di sini. Nah, sudah jadi saudara. Ya. Kalau saudara mau warna merah, boleh. Ya, ini saya buang dulu warna merahnya nih. Duh, kok lepas. Saya back ya. Saya back. Oke, supaya nggak ketarik dulu. Ini saya buang dulu deh. Nah, ini saya tarik ke bawah, semuanya ngikut ya. Saya lakukan klik kanan, relation lagi ya.
Nah, ini baru bisa diambil. Oke, saya klik. Nah, penempatan gitu. Karena dimensinya ini jangan dibentuk terlalu lebar. Jadi yang saya lebarin ini kan sudah lepas, saudara. Kalau saudara perhatikan di layer, ya, di layernya ini sudah lepas, tuh kan, sudah lepas sendiri-sendiri nih. Nah, ini background, ya. Background tadi saya klik transform. Kalau nggak ada ya silakan diklik di sini dulu supaya keluar transformnya. Nah, ini tercentang berarti ada di sini ya, punya saya. Nah, saya letaknya ini belum 0, jadi saya nolkan dulu. Oke, ya, posisinya XY-nya dinolkan. Lalu saya ubah width-nya tadi kan 20. Nah, lalu tingginya 15. Nah, ya, oke, ya, oke, saya geser dulu. Taruh sini dulu deh. Nah, ya, pindah di atas. Oke, supaya tidak bergeser background saya, ini saya gembok, saudara, ya. Di layernya yang ini saya gembok. Nah, gitu, ya. Sehingga saya klik nggak ada nih, no, nggak bisa. Ini saya klik, saudara. Saya klik tidak terjadi apa-apa, ya. Karena saya gembok supaya tidak bergeser lagi backgroundnya. Kan background tidak akan pernah bergeser seperti hatiku kepadamu. Wah. Agak guyun ya, saudara, supaya nggak capek, ya. Oke, ini saya sudah punya fontnya, saudara, sehingga fontnya tidak berubah. Yep. Jadi fontnya saya ternyata udah punya, ya. Tadi itu Monta Baret ya. Apa sih namanya? Pokoknya itu deh, ya. Yang tadi ya, fontnya. Saya nggak mau ngulang deh. Oke, saya taruh di bawah, ya, seperti ini. Lalu material abstraknya saya ingin taruh di atas ini. Nah, itu, ya. Baru saya ketik, misalkan undangan apa nih? Undangan atau donasi deh, donasi 17 Agustusan gitu ya. Nah, saya ketik seperti ini. Atau saya taruh bawah deh. Saya taruh di tengah. Ya, silakan berkreasi sih kalau yang ini. Ya, posisinya seperti apa. Nah, itu. Terus misal di sini saudara mau kasih logonya apa, kampung atau RW-nya ya, ini boleh, silakan. Nah, ya, ini saya kasih logo, ya, silakan. Jadi kalau sudah sampai sini ya silakan berkreasi, ya. Saya nggak bisa menentukan bahwa kreasi Anda yang terbaik atau bagaimana. Tinggal dikasihin teks. Lalu, nah, seperti ini misalkan saya kasih warna putih. Nah, itu. Ini tapi nggak tepat nih. Ya, kurang geser. Oke. Misalkan saudara mau ngurangi yang ini nih, boleh. Saudara nggak mau yang di sini nih, kurangin.
supaya nggak banyak-banyak. Boleh. Nah, ya kan, ini juga saya mau kurangin ini. Nah, silakan ya, karena kan yang ini tadi kan sudah dibilang abstrak, jadi bisa dikurangin gitu ya. Kemarin ada yang marah, ada yang ngomel-ngomel di sosial media karena bentuknya kan jadi salib. Ya itu kan pemikiran saudara ya, cuman di sini dari sisi desain sebenarnya bisa diotak-atik sih posisi di situ, nggak harus seperti itu, jadi nggak usah jadi permasalahan. Yang penting yang berkarya saja untuk Indonesia ya, seperti ini. Atau dirgayunya kita mau naikkan ya, donasinya dikecilkan, jadi dirgayu di sini gitu kan. Dirgayunya mana nih? Nah ini dirgayu di sini nih. Nah boleh. Nah donasinya lalu di sini disebutin, mungkin ada tambahan tulisan apa, boleh ya. Yang penting material yang di sini nih jangan ditarik-tarik yang nggak karuan. Misalkan seperti ini saudara gedein yang sini saja gitu ya, seperti ini misalkan. Nah ya jangan, kan sudah dikasih ketentuan tadi, materialnya adalah seperti ini ya, seperti ini materialnya ya. Jangan di istilahnya ya, jangan di morat-maritin. Apa morat-maritin di bahasa ya, karena sudah jadi ketentuan dasar. Jadi ya kalau sudah ketentuan jangan dirubah-rubah dari sisi dimensi ukuran ya. Seperti ini kan saudara bisa nambah karena tadi material ada di sini nih, mana tadi material ininya. Nah ini ya, abstraknya ada di sini nih, bisa dibuang ininya, sini boleh gitu ya. Nah ini dibuang, tanpa ada tulisan Indonesia Maju boleh ya. Nih saya pernah bikin donasi juga untuk lingkungan, makanya kenapa saya ingin berbagi dengan saudara bahwa cara dari PDF supaya kita bisa otak-atik per itemnya itu, saudara bisa menggunakan Illustrator atau Corel ya, boleh. Photoshop sebenarnya bisa tapi nggak bisa layer. Biasanya kita coba deh ya, kita coba kalau di Photoshop. Nah kita coba kalau di Photoshop, saya mau membuka yang bidang tadi ya, bidang tadi mana tadi nomor yang banner ya, mana bannernya, tetap biar sama ya, biar sama. Nah ini ya 60 coba mana materialnya, kita tarik ini masih ada ininya. Kita coba open seperti ini, lalu saya pilih 60. Mana, kalau di sini sih harus memilih siapa. Mana nih, halo, coba banner. Ah ini nih ya. Ini kita lihat ukurannya cukup besar ya. Terus ini sudah oke, kita coba. Oh bannernya ganti ini nih. Oke dah. Nah kalau seperti ini kan istilahnya sudah paten ya saudara. Nah
Ini mungkin jadinya ya kita pakainya cuma sekian, diambil per item, dihapus-hapus. Ya, makanya kenapa saya saranin di vektor saja. Vektor itu kan bisa di Corel atau Illustrator. Ya, misalkan saya ulang lagi. Misalkan saya ngambil 60 ya ini ya. Jadi caranya bisa saudara tinggal drag aja ke posisi sini, ke yang garis kecil ini ya, jangan di sini. Nah, atau bisa juga place. Nah ini file place. Ini cara yang standar ya. File place. Saya klik, saya tempatkan. Cuman ini harus di bidang kalau place ya. Bener. Open aja deh, open. Salah. Open aja deh. Kalau place itu ada di bidang sini nanti. Ya, ini 80 tadi berapa? 60. Of 60. Nah, ya, sama. Di place aja, di place. Kok di place salah terus. Open ya. Karena ini video bukan settingan, saudara. Jadi ini video bener-bener real, langsung saya bikin, bukan saya siapkan semuanya dulu ya. Oke, ini saudara tinggal rilis lagi ya. Nah, ini material sudah terlepas. Ini yang kemarin dibilang di ini ya, potong aja, ambil saja satu, kan nggak harus seperti ini saudara ya. Nggak usah banyak masalah lah ya. Yang penting kita berdesain, berkaryalah sebaik mungkin untuk Indonesia. Ya, seperti ini. Kalau saudara pengen ditambahin, saya juga punya anak kecil nih. Nah, gini, saudara mau nambahin ini, boleh. Ya, misalkan nih, ini, karena ini saya potong nih. Ya, gini. Ya, donasinya terpaksa pindah. Atau ini anaknya dikecilin. Karena dia cuma sebagai objek aja, membantu keindahannya. Nah, ini donasinya terus. Wah, sip. Nah, caranya bagaimana ini bisa gini ya, silakan. Saya pernah ada video tentang cara seleksi supaya bisa halus seperti ini ya. Saudara bisa klik yang di kiri atas ya, saya kasihin linknya ya. Jadi seperti ini saudara bisa melakukan apapun untuk desainnya. Cuman saya menganjurkan untuk caranya seperti ini, jangan desain ulang karena ini sudah ada materialnya ya. Ya, ini yang kita perlu tahu supaya tidak salah saudara ya, supaya saudara tidak salah menentukan tampilan, karena ini sudah ada standarisasinya. Spanduk ya modelnya seperti ini ya. Nah, ini kan keren ya spanduknya. Nah, ini kalau di ini ya, keren ya. Silakan berkarya untuk Indonesia. Bajunya juga seperti ini saudara. Oke, sementara sampai di sini dulu. Saya ingin berbagi, bukan untuk cari yang hebat, tapi ingin berbagi sesama agar saudara pada saat bulan Agustus bisa tetap desain untuk lingkungan saudara, untuk kantor saudara, tanpa merusak desain yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jika ada plus minusnya, jika ada yang merasa bahwa ini ada kejanggalan, bentuk salib, bentuk apa ya, nggak usah digubris. Yang penting saudara desain. Kalau nggak suka model gitu, material itu bisa saudara otak-atik, kurangilah supaya tidak terjadi bentuk seperti itu ya. Seperti ini jadinya kan juga seperti ambulan. Nah, ini boleh, nggak ada masalah saudara. Ini masa salib terbalik juga ya. Oke, jangan khawatir, jangan pernah mau
diintimidasi atau di apapun, kita di sosial media tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap melakukan protokol kesehatan, dan mari kita berkarya untuk 75 tahun Indonesia Merdeka. Sampai jumpa lagi, Merdeka!